Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Engkau ya adalah Allah. Tuhan yang maha pengampun Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha agung. dan maha agung. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. utusan Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa Rasul. Dan aku juga bersaksi Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah hamba Allah dan utusannya. dan utusannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bu Heti, sengaja saya tambahkan kalimat yang terakhir karena Bu Heti sekarang kembali kepada Islam dan memberikan persaksian bahwa sebenarnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan Tuhan, dan tidak pula ada unsur Tuhan di dalamnya. Maka saya tegaskan dengan pengucapan kalimat syahadat yang seperti tadi. Dengan demikian Bu Heti sudah resmi kembali menjadi penganut Muslim. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, selamat Bu Heti. Mudah-mudahan Allah membimbing Bu Heti sehingga istiqomah di dalam agama Islam sampai akhir hayatnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suami beliau dan anak-anaknya sehingga mereka bisa berbahagia dalam satu keluarga yang utuh. Demikian Bu Heti, saya mengucapkan sekali lagi selamat sudah kembali kepada Islam. Mudah-mudahan keluarga yang dari Muslim semuanya bisa menerima Bu Heti kembali bagian daripada keluarga mereka. Dan di sebelah beliau adalah tantenya yang sangat terharu menyaksikan kembalinya keponakan beliau ke pangkuan Islam ini. Setelah saya menganut agama Kristen, saya berkeluarga, jadi serasa selesai ibadah ya seperti itu saja, nggak ada perubahan. Jadi saya merasa cuma rutinitas kami pergi ke gereja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa kalau di Muslim itu memang kan kita kalau menyembah Tuhan itu kan langsung, tetapi kalau di kami kemarin harus melalui perantara, dan kami merasa kok kenapa melalui perantara, ada yang langsung gitu, kenapa nggak pilih yang langsung kayak gitu. Terus yang ketiga, karena saya merasa gini, saya sudah murtad dan saya tahu dosa yang paling tidak diampuni itu karena murtad, dan di dunia pun orang memandang kita kayak kita nggak ada artinya, nggak ada gunanya gitu. Tetapi tetap saya jalani karena memang saya tertutup, nggak pernah cerita sama siapa-siapa. Tetapi saya percaya karena ini dorongan dari Tuhan, dari Allah untuk saya keluar dari kepercayaan saya yang kemarin. Jadi saya beranikan diri. Dan yang keempat, saya merasa orang tua saya dua-duanya sudah meninggal, dan karena saya murtad, jadi selama saya murtad, dosa-dosa saya orang tua yang menanggung. Saya merasa seperti itu, Pak Ustadz. Dan alhamdulillah
bulan ini saya mau memberanikan diri untuk bicara ke anak-anak, untuk mau bicara ke suami, padahal udah ada dorongan, udah ada keinginan untuk keluar dari muslim, tapi nggak ada keberanian. Karena saya berpikir kalau misalnya saya ngomong sama anak-anak, suami marah, terus saya keluar, bagaimana dengan anak-anak? Saya cuma berpikir anak-anak tuh, tetapi lama-lama kok rasa nggak tenang, rasa kayak di dada berat, di kepala berat, kayak kepala saya itu kayak ditindih pasir yang satu karung yang berat rasanya. Akhirnya satu waktu saya bicara dengan anak-anak yang besar-besar, saya bilang, kakak, dede, rasanya mama nggak tenang, ada yang mau saya omongin, bilang gitu. Mama kayaknya pingin kembali ke muslim. Kenapa mah? Bilang gitu. Ya mama kayaknya udah nggak percaya kepada Tuhan Yesus karena mama merasa di muslim itu dulu waktu kecil mama itu setiap habis sholat tuh rasa tenang banget. Saya bilang gitu. Terus anak-anak cuma bilang gini, kalau misalnya mama pindah, ya nggak apa-apa, itu hak mama. Cuman kami aja agamanya belum kuat. Bagaimana dengan kami mah? Anak-anak cuman bilang gitu Pak Ustadz. Cuman saya bilang, nanti kamu belajar, kalian belajar. Mama nggak bisa menjelaskan, kalian belajar sendiri. Mana yang baik nanti kalian minta, mana yang benar. Saya bilang gitu, nanti pasti dapat petunjuk. Dia bilang, sudah kayak gitu. Terus berapa selisih 2 minggu waktu kami doa malam. Dalam doa pun itu kami udah nggak fokus. Akhirnya selesai doa karena suami memang agak mungkin lihat saya agak berubah. Jadi suami tanya, kenapa berdoa kok nggak semangat gitu. Saya bilang iya, memang sebenarnya saya mau ngomong, bilang gitu. Saya mau kembali ke muslim. Tanya kenapa? Seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, dan suami bilang itu nggak ada hidayah. Kalau misalnya kamu mimpi atau apa itu dari setan, bilang gitu. Ya udah. Jadi semenjak itu, semenjak beberapa hari yang lalu, malam Sabtu, kalau nggak malam Minggu itu saya bicara, sampai sekarang suami nggak pernah nyinggung-nyinggung. Jadi ya udah saya ambil langkah untuk masuk Islam ya. Datang sendiri ke sini. Alhamdulillah. Dan kebetulan satu hal yang saya merasa ini, saya hanya berdoa, Tuhan, saya mau masuk muslim, tapi sama keluarga saya ada yang nemenin saya, tapi saya nggak tahu siapa. Ada tante saya yang tinggal di Jakarta. Saya pikir kalau tante saya yang di Jakarta kan dekat. Saya telepon tapi nggak mendukung saya, itu padahal muslim tapi tidak mendukung. Akhirnya saya telepon beliau, saya bilang, ibu di mana? Saya ada perjalanan ke Jakarta. Alhamdulillah Bu, nanti temenin aku Bu. Akhirnya saya percaya Allah semua udah atur perjalanan ini, langkah ini, dan saya bersyukur untuk hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah.